Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa berbahagia, diberikan karunia, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, kesenangan, kelimpahan, keberkahan, keselamatan, dan dijauhkan oleh Allah dari kesusahan, kegundahan, kepayahan, kegelisahan, kegalauan, kesakitan, kepedihan, dimanapun di dunia. Hasanah wa fil akhirah juga hasanah wa qina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan seorang yang cerdas, yang bisa mengalahkan 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak cerdas. Walaupun dia seorang yang wirai, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetap akan lebih hebat satu orang alim yang mengamalkan ilmunya, cerdas dalam beragamanya, itu di atas 1000 jahil, abid, mutawarrid. Kelasnya seperti itu. Hadisnya ada, dasarnya ada. Sebelum kita bahas masalah itu, terlebih dahulu bedah kitab Al-Asili dulu. Kitab Al-Asili fi Ansabit Tolibin. Ini muhakiknya juga seorang Syiah, yakni Syekh atau Sayyid Mahdi Roja'i. Kitab ini yang menerbitkan, yang mengarang adalah seorang nasabah atau pakar nasab, masuk dalam kurun abad ke-7 Hijriyah. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriyah. Jadi beliau hidup pada tahun 600-an Hijriyah. Di dalam kitab Tabaqatun Nasabin, beliau termasuk pakar nasab nomor urut 326. Nama beliau adalah Ibnu Toktoki, yang terkenal di kalangan pakar nasab itu Ibnu Toktoki. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Tajuddin Ali Al-Husaini. Jadi beliau adalah keturunan dari Imam Husain, bukan Al-Hasani. Mata sanata 709 Hijriyah, rahimahullahu ta'ala. Mu'arrikh, seorang ahli sejarah, pakar sejarah, nasabah dan pakar nasab. Di dua-duanya beliau miliki. Kadang-kadang ada yang mu'arrikh saja, tidak termasuk nasabah. Kadang ada yang dua-duanya, ya mu'arrikh ya nasabah. Lahu Al-Asili fi Qawaidi Ilmin Nasab. Beliau mempunyai karangan kitab. Yang pertama adalah Al-Asil fi Qawaidi Ilmun Nasab. Yang kedua Al-Asil fil Ansab, ya, termasuk kitab ini. Kitab Al-Asil fi Ansabit Tolibin. Jadi sekali lagi, ketika berbicara tentang ilmu nasab ini harus membawa kitabnya, supaya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada fitnah, ya. Dikira ini hanya pendapat saja. Ada yang menuduh saya ini seorang pakar nasab abal-abal. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Harusnya pakar nasab. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah kepiawaian, kecerdasan. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, dan mana yang benar. Bukan masalah pakar nasab atau tidak pakar nasab. Bisa membaca kitab nasab kan sudah bisa memahami. Itu cukup sebagai orang yang berilmu. Dan keilmuannya juga secara nasab itu tidak terputus dengan guru saya, gurunya guru saya sampai Rasulullah SAW. Jadi sanad keilmuan saya juga jelas, kecuali saya tidak pernah
ngaji di pondok kuliah tidak pernah lah, itu baru ngarang-ngarang sendiri, memahami dengan paham yang salah, bisa salah paham. Tapi ini sudah saya bisa membaca. Nanti tuduh apa saja namanya orang tidak suka ya, bagaimanapun yang tidak akan suka. 1000 hujah sekalipun disampaikan, jika tidak ada hidayah ya sia-sia belaka. Saya bawakan kitab 1 juta jenis kitab sekalipun, kalau tidak dapat hidayah ya tidak akan menerima. 1 juta ahli dakwah menyampaikan nasihat mau'idhah hasanah kepada para habib yang menyatakan bahwa nasab kalian itu terputus 550 tahun, 650 tahun, atau 700 tahun, tetap nggak akan menerima. Hidayah itu hanya Allah yang menentukan. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Oleh sebab itu, ini kitab Al-Aswili fi Ansabit Thalibin juga menyebutkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah di sini hanya disebutkan satu orang, yaitu Muhammad Abu Ja'far. Tidak spesifik menyebutkan 3 orang. Kalau Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi kan jelas 3 orang. Itu menyebutkan angka. Kalau sudah menyebutkan angka itu tidak bisa ditambah dan dikurangi. Tetapi kalau hanya menyebutkan di antara salah satu anaknya adalah Wamin Aqibi Ahmad bin Isa An-Naqib, dan di antara keturunannya Ahmad Al-Abah bin Isa An-Naqib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Jadi putranya Imam Ahmad itu bernama Muhammad Abu Ja'far. Muhammad Abu Ja'far mempunyai anak yang bernama Ali. Ali mempunyai anak yang bernama Abi Sahal Ahmad. Abi Sahal Ahmad mempunyai anak yang bernama Al-Hasan. Nah, ini sama dengan Imam Abu Hasan Al-Ubaidili dalam Tahdhibul Ansabnya. Menyebutkan di antara putranya Imam Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir itu ada Muhammad Abu Ja'far bir Roy di daerah Roy atau Teheran, Iran sekarang. Termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi sekalipun dalam kitab Ar-Raudhul Jali juga menerangkan tentang keturunan dari Muhammad Abu Ja'far itu. Jadi di antara kitab sebesar ini, kalau cari yang poinnya saja itu cuma di halaman 213. Kitab Al-Aswili fi Ansabit Thalibin karya Imam Ibnu Taqtaqi itu hanya di halaman 213. Wa min Aqibi Ahmad bin Isa An-Naqib Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Ini abad ke-7 Hijriah. Kalau Asy-Syajarah Al-Mubarakah kan abad 6. Tahdhibul Ansab abad 5. Setelah itu ada Ibnu Ambah atau Anibah atau Inabah abad ke-8. Seterusnya ada abad ke-9. Ya, jadi urut ya sebenarnya. Ibnu Ambah abad ke-9. Nanti ada urut-urutannya itu ada Sirrus Silsilah, ya, Tahdhibul Ansab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Majdi, Al-Fakhri, bisa juga didampingi ini Al-Aswili. Jadi selama 650 tahun itu tidak ada nama Baidillah. Baru setelah Syekh Muhammad Al-Madani As-Samarqandi yang wafat tahun 996 Hijriah itu menyebutkan secara resmi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib. Jadi itu sudah menjadi ketetapan para ahli nasab
Hadza mattafaqu alaihi nasabun min akibi Ahmad bin Isa. Sudah menjadi ketetapan. Adapun tambahan-tambahan yang lain termasuk keterangan yang jadikan pegangan dari Syekh Mahdi Rojai dalam karangan kitabnya yang lain, yang oleh para Ba'alawi, keturunan Ba'alawi minta koror penetapan nasab bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah. Nah, itu berasal dari pentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab Al-Asili fi Ansabit Thalibin ini, yaitu Syekh Mahdi Rojai dari Qum, Iran, seorang Syiah Imamiyah Isnana Asyariyah. Kalau toh memang pihak Rabithah Alawiyah menuduh bahwa ini bukan kitabnya asli Imam Fakhrur Razi, ini kitabnya Syiah karena ada kata-kata ajalallahu farjahu, ada keyakinan tentang anaknya Imam Hasan Al-Askari yang bernama Muhammad yang bersembunyi di sebuah gua yang ditunggu-tunggu kedatangannya Imam Mahdi itu. Sekarang itu sudah 1175 tahun, belum keluar-keluar. Karena memang Imam Mahdi itu sebenarnya tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang. Pernah saya bahas dalam video saya yang lain, Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu akan tetap ada dalam siklus lingkup 100 tahun. Imam itu pemimpin Mahdi yang mendapatkan hidayah. Oleh Imamiyah, Syiah Imamiyah Isna Asriyah, bahwa Imam Mahdi itu dari golongan mereka, imam yang ke-12 itu, yang ditunggu-tunggu sampai 1175 tahun nggak keluar-keluar. Setiap tahun itu diadakan acara ritual untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Karena nggak paham Mahdi itu apa, siapa. Di dalam hadis memang ada Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah, Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kan umat Islam. Ya, pokoknya semua umat Islam bisa berpotensi menjadi Imam Mahdi. Jenengan semua bisa menjadi Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bukan sosok satu orang. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, Imam Mahdi ya beda dengan Syi'i. Sudah saya terangkan panjang lebar dalam satu video. Siapa Imam Mahdi itu? Sekarang bisa Ketua Hizbullah Lebanon. Siapa itu? Ketua Hizbullah Lebanon itu. Ya, itu juga bisa menjadi Imam Mahdi. Bahkan ada Laskar Mahdi di Irak. Banyak sekali. Kalau di Gaza siapa Imam Mahdinya? Di Indonesia siapa? Ya, bisa di Turki Recep Tayyip Erdogan, ya, bisa juga Syekh Ahmad At-Thayyib Grand Azhar Kairo Mesir. Di Indonesia ini sudah ada juga Imam Mahdi, sudah ada. Nah, oleh sebab itu inilah yang berdasarkan asumsi keyakinan yang tidak berdasarkan logika, karena nggak ditarik ke arah ranah etimologi bahasa. Imam pemimpin ya bisa presiden, bisa guru besar, pemimpin negara, bisa perdana menteri, ya, bisa pemimpin suatu tarekat jamiah, itu Imam Mahdi. Jadi ketika Imam Fakhrur Razi menyebutkan ajalallahu farjahu, langsung dituduh Syiah. Bukan kitabnya Fakhrur Razi. Fakhrur Razi itu seorang nasabah, pakar nasab. Nah, kitab-kitabnya nggak dikenal oleh kebanyakan orang karena memang kitab nasab itu khusus, kitab khusus. Jadi jarang orang umum mengetahui dan mempelajarinya karena memang kemanfaatannya tidak lebih umum daripada kitab selain kitab nasab. Jadi ada pemahaman lagi, walaupun Imam Fakhrur Razi menyebutkan 3, itu aja Imam Syekh Said Mahdi Rojai menambahi 1 lagi kok dalam kitabnya yang lain. Ada yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Jadi sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa Said Mahdi Rojai masih hidup, ya, di Qum, Iran sana. Jadi masalah kitab-kitab nasab seperti ini, kalau sudah ditetapkan pada masa lalu, ya nggak boleh dirubah atau ditambah. Kalau toh ditambah itu ya dengan diberi catatan kaki di bawahnya itu aja. Menurut saya, seperti apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah Al-Musyiqah itu.
Fakot fahimtu, dan saya benar-benar memahaminya. Jadi pendapatnya sendiri, bukan dari kitab yang dijadikan sebagai rujukan beliau. Sama seperti misalkan saya memberikan pengantar kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, ya saya nggak boleh merubah aslinya, manuskrip aslinya. Sama seperti kitab tafsir lah. Kalau ditambah ya, kalau merubah tidak boleh. Jadi asumsi yang disampaikan oleh Habib Hanif dan Robito Alawiyah itu seharusnya terbantahkan, karena seakan-akan meragukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, menuduh dengan tuduhan bahwa ini kitabnya orang Syiah. Nanti Al-Ubaidili ya Syiah juga. Lah Imam Ahmad Al-Abah itu Syiah sama. Terus semua digerabah uyah, oh Syiah semua nggak dipakai. Ini nama tuduhan tidak berdasar. Ilmu tentang nasab itu tidak peduli itu Syiah, tidak peduli itu Mu'tazilah, tidak peduli itu Ahlus Sunnah, tidak peduli Murji'ah. Bahkan para perawi hadis Imam Bukhari Muslim itu menggunakan ya, perawi dari kalangan Syiah itu 85-an perawi dari Syiah. Syiah itu artinya apa sih? Hanya politik, pandangan politik pendukung Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu aja. Dan keturunannya, itu Syiah. Nah, Syiah ya pecahannya ya banyak sekali. Tidak semua Syiah itu sesat, dan tidak semua Sunni itu lurus. Tidak semua Syiah itu lurus, dan tidak semua Sunni itu sesat. Nanti sama-sama, gitu. Tergantung. LDI itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. ISIS itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi garis keras. Begitu juga Syiah, ada Syiah Rafidhah, garis keras. Syiah Qoromitoh, cabang dari Syiah Ismailiyah yang menghancurkan Ka'bah itu, membunuh ribuan para jamaah haji, itu juga Syiah. Nanti ada Syiah yang Rafidhah, yang keras, teroris, ekstremis. Sunni juga begitu, ada ISIS, ada Jamaah Islamiyah. Jadi jangan dikebiah-uyah. Jadi jelas bahwa dalam kitab Al-Asili ini menerangkan tentang anaknya Imam Ahmad, tidak menyebutkan namanya Abdullah, padahal ini abad ke-7, abad ke-8, ke-9 Imam Ibnu Anibah atau Inabah itu Ibnu Ambah ya juga tidak menyebutkan. 895 ya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu, sehingga mulai dari meninggal atau wafatnya Imam Ahmad Al-Abah tahun 345 sampai 895 itu terhitung 550 tahun. Ini yang dijadikan dasar Kiai Haji Imaduddin Utsman menentukan keterputusan nasabnya itu 550 tahun sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah ke meninggalnya Imam Syekh atau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah. Kalau saya kemarin kan saya kayak seret ke seorang nasabah, ya Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat tahun 996. 345 ditambah 650 itu ketemunya 996 atau 995 tahun antara itu. Jadi 650 tahun keterputusannya. Menurut orang-orang Yaman jelas ya, dari Bani Hashim Al-Alawi itu menerangkan antara 700 tahunan keterputusan nasabnya itu. Nah ini sulit untuk dibantahkan dan dipatahkan apa yang menjadi hujah Kiai Haji Imaduddin Utsman dan hujah saya ini. Jadi sebaiknya tetap kita menghormati dialektika keilmuan seperti ini. Jangan dor tembak, jangan diseret ke ranah hukum yang akhirnya nanti akan semakin geger. Konsekuensinya Robito Alawiyah ini dibubarkan malah. Karena apa? Ya meneruskan kebijakan kolonialisme Belanda. Nanti kalau digugat lagi, ya suatu saat kita akan bahas, ngeri ini, kitab Al-Istizadah itu ngeri. Akhlak buruk para habib yang ada di Indonesia sejak pertama kali dibawa oleh Ratu Wilhelmina ya bertahap menuju ke Nusantara ini.
untuk mengusir hegemoni Wali Songo dan keturunannya, untuk memecah belah umat. Mereka gegeran antara sesama ras mereka sendiri, fam mereka sendiri. Jadi kitab Al-Asili, kita kembali kepada pembahasan tentang keutamaan ilmu. Satu orang alim cerdas yang fahim, fakih, itu bandingannya adalah 1000 abid yang mutawarik. Ada hadisnya, ada. Ini dicantumkan dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis Bisarhi Lubabul Hadis, ya, halaman 8 karya Imam An-Nawawi. Rasulullah SAW dawuh, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wariin. Jadi kemarin-kemarin yang geger masalah satu orang yang bodoh sekalipun bisa mengalahkan 70. Ini enggak 70, ini 1000. Jadi bila saya seret ke masalah ini, seorang alim kiai atau ustadz, ya, satu orang yang wirai itu bisa mengalahkan 1000 habib yang bodoh yang wirai juga. Bodoh tapi wirai, yang hati-hati sekalipun, yang bersungguh-sungguh sekalipun. Oleh sebab itu saya sarankan kepada para muhibbin, pengikut para habib, untuk sadar. Sadarlah kalian, jangan jadi budak-budak pelayan para penjajah spiritual. Merdekalah kalian dalam berpikir dan bertindak, menentukan nasib panjenengan semua sendiri. Jangan surga jenengan serahkan kepada para habib, mengkultuskan berlebihan. Kalau menghormati, saling menghormati, para habib adalah ulama, enggak apa-apa. Mereka juga warasatul anbiya, termasuk ahlul bait, kita semua juga sama. Jadi boleh mencium tangan itu sebagai bukti hormat, tidak kepada habib saja, ya semuanya. Tukang sampah sekalipun bila umurnya lebih tua dari saya akan mencium tangannya. Saya menghormati mereka. Jadi tidak hanya habib saja, tidak hanya kiai saja, semua orang harus kita hormati. Ya, itu namanya faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mustahidin jahilin wariin. Berarti seorang faqih cerdas dalam beragama. Dia tidak taklid buta, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, alias wirai, hati-hati. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang syubhat. Karena amanittaqo syubhatu faqad istabra alidinihi wa irdihi. Menghindari syubhat itu akan terbebas, bersih agamanya dan kewibawaannya. Jadi itu akan sulit bagi syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah bersungguh-sungguh. Ibadahnya muampeng dia, puasa terus, sholat malam terus, ya, ikut jam'iyah, rotib al-haddad, rotib al-atos, rotib do'apu, terus diikuti terus, nggak kerja dia, nggak mencari nafkah untuk anak dan istrinya, tidak punya pandangan jauh ke depan, masa depan anak-anaknya, dia hanya ibadah saja. Ya, itu 1000 orang seperti itu masih bisa dikalahkan satu orang yang fakih, yang alim, yang wirai. Kayak ini sabda Rasulullah SAW sendiri. Inilah keutamaan ilmu. Orang itu bisa utama dan mulia karena ilmunya. Bahkan ketakwaan itu pun harus dengan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah itu adalah yang paling tinggi level kualitas ketakwaannya. Jadi takwa itu juga harus diilmui terlebih dahulu, sama dengan ibadah. Ahli ibadah kan bertakwa tapi tidak berilmu. Dia akan taklid buta, tidak bisa membedakan mana yang benar-benar halal dan mana yang benar-benar halal, mana yang benar hak atau mana-mana yang batil. Tidak bisa membedakan dia. Jadi Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa yang selalu kita baca, karena kadang-kadang kelihatannya benar, tapi karena tidak mendapatkan petunjuk, maka kita yakini menjadi kesalahan. Kelihatannya salah, batil, tapi bisa juga menjadi benar karena kita tidak mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah adalah Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Ini pentingnya ilmu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga dawuh fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah itu sama seperti utamanya bulan di malam purnama yang bisa mengalahkan cahayanya semua bintang-bintang yang ada. Begitulah keutamaan orang yang berilmu. Oleh sebab itu, dengan berilmu yang tinggi dan luas, umat Islam Indonesia ini akan bangkit dari perbudakan atas dasar cucu Nabi, atas dasar syafaat Nabi, ahli bait Nabi. Bukan berarti kita ini selalu mengedepankan suudzon, buruk sangka, tidak, tetap husnudzon, tapi kita hati-hati dan waspada. Fakih, kita harus alim, harus fakih, mengerti. Tidak harus tingkatan yang pandai bahasa Arab, tidak. Semua orang bisa fakih dan bisa alim. Semua orang termasuk kita semua bisa membedakan. Jadi dengan semua para pemirsa dan pendengar sekalian kan bisa membedakan mana yang benar-benar penyampaiannya itu berdasarkan data atau tidak. Walaupun dari kitab fikih manapun, kitab tasawuf sekalipun, kalau itu tidak menyentuh ke akar masalah kitab nasab, maka ya kitab-kitab itu selain umurnya masih sangat muda, tidak tersambung dengan kitab nasab yang lama, ya tetap harus kita tolak. Walaupun itu sekelas Imam Mujtahid sekalipun, gitu loh. Bukan saya meremehkan mereka atau membandingkan mereka dengan saya, tidak. Jangan disamakan. Enggak, dari orang itu apple to apple atau apa bahasa itu enggak seperti itu. Jangan samakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan saya, jangan. Itu sama dengan menyamakan sekarung uang dolar dengan sekarung uang rupiah. Ya enggak sebanding. Kalau menyamakan saya, ya samakanlah dengan orang yang sekelas dengan saya, selevel dengan saya. Gitu. Saya mengaku orang bodoh. Saya kiai palsu saya ini. Sekali lagi perlu saya tandaskan bagi yang belum tahu saya ini kiai palsu. Saya ini ahli nasab abal-abal. Saya ini kroco, saya ini coro, bahkan saya ini babi saya ini dan anjing. Boleh dituduh anak pelacur, boleh. Ya, sesuai yang ada yang kemarin video itu ya. Yang seorang Habib, saya tahu namanya, saya tahu rumahnya, saya tahu yayasannya, saya tahu pondok pesantrennya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudaranya. Yang ngucap itu Habib itu saya tahu. Namanya Habib Muhammad Waliullah, ya, bin Habib Mahdi As-Sekaf. Bapaknya orang hebat, almarhum. Beliau pindahan dari Singapura sebenarnya. Beliau mendirikan Nurul Iman boarding ya, school. Setiap hari itu masak tontonan beras gratis semua, bagus. Muridnya 15 sampai 20 ribu santrinya itu. Gratis semua. Hebat. Tapi dengan omongan kayak gitu, tidak akan saya halalkan apa yang kalian makan selama ini di pondok. Tidak akan saya halalkan semua yang kalian tempati di pondok ini. Akan diangkat ke arah mahsyar. Ya kan? Ucapannya begitu. Itu namanya tidak ikhlas. Ibunya yang di sebelahnya itu Ummu Wahidah, dia menengahi ki kang eling nona aja ngono nak. Kan bisa ibunya. Ummi Wahidah, tolong jenengan ingatkan anak jenengan itu. Sampai sekarang anak jenengan masih saya pantau. Sampai sekarang. Ingatlah akan Harun Yahya. Lebih alim, ya, lebih fakih, sosialnya tinggi, mendunia levelnya. Su'ul khotimah. Bal'am bin Ba'urah atau Bilyam bin Bior, ya, bahkan sekelas ya Kiai Baseso bisa su'ul khotimah. Yang ia kerjakan ratusan tahun, 200 tahun bisa hangus hanya 1 menit, 1 detik, 1 hari. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu saya ingin membela masyarakat pribumi kita Indonesia Raya ini untuk bangkit dari penindasan pembodohan ini, dari perbudakan ini. Perbudakan berdasarkan spiritual. Kalau sudah namanya spiritual keagamaan itu kan
90% goib kan. Jadi banyak orang yang tidak tahu secara logikanya. Jadi banyak dengan cara itu, banyak yang menggunakan tidak otak kiri, otak kanan, tapi otak bawah sadar, itu lebih mudah untuk diselewengkan, dimasuki informasi yang salah, mudah dikendalikan. Sebab itu saya menuntut semua umat Islam Indonesia, baik yang dari keturunan Wali Songo ataupun yang lainnya, semuanya jenengan harus merdeka. 77 tahun merdeka, baru bangkit tahun ini, abad 21 ini, bangkit. Tidak hanya dari penindasan orang-orang yang mengatasnamakan agama, menjual surga, menjual sholawat, menjual kualat, tapi bangkit dari ekonomi, ya, dari keterpurukan kita selama ini. Ingatlah kan anak cucu kalian akan jadi apa kalau tidak mulai sekarang ini. Ingatlah perjuangan Pangeran Antasari, ingatlah perjuangan Teuku Umar, ingatlah perjuangan Sultan Ageng Tirtoyoso, Sultan Agung Mataram, Pangeran Diponegoro, Pangeran Sambernyowo. Monggo bersama-sama kita bangkit di abad 21 Hijriah, 21 Masehi ini, abad 15 Hijriah ini. Menurut pendapat dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, umur umat Islam itu tidak akan lebih dari 1500 tahun. Sekarang tinggal 5 tahun lagi. Kalau menurut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan menurut pendapat yang lain itu malah 1400 tahunan. Ya sudah terlewati. Dalam arti bagaimana? Apakah umat Islam ini akan hancur semua? Tidak. Umat Islam akan semakin jaya jika umat Islam menyadari akan kebodohan, perbudakan yang menimpa mereka. Harus bangkit melawan. Melawan dengan bukan cara kekerasan, tapi dengan cara pemahaman, keilmuan. Apa arti sebuah ilmu, kefakihan, kecerdasan, kefahiman. Jadi 1500 tahun. Sekarang mulai zaman Rasulullah SAW itu hijrah beliau umur 52 tahun, ya kan? Berarti sekarang 1444 tahun ditambah 52 berapa? Berarti 1490 berapa? 95. 1444 ditambah 52 itu 1496. Ya kan? 96 kan? Berarti tinggal 4 tahun lagi. Islam itu kan hancur, musnah atau sebaliknya. Nahdoh atau bangkit. Mari kita bangkit bersama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi pelajaran tentang bahwa, katakan wahai Muhammad, bahwa tidak sama antara orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak berilmu. Innama yadzakkaru ulul albab. Bahkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah menyampaikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Inilah pentingnya ilmu. Satu orang alim fakih, kiai, ustadz bisa mengalahkan 1000 abid, habib yang jahil, yang mutawarrik, yang mujtahid sekalipun. 1000 habib bisa kalah dengan satu orang alim. Ada hadisnya? Ada. Fakihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.